Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun, wilujeng sonten kasadayana. Pada hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021, kita akan memulai kebaktian tengah minggu atau KTM secara daring atau online. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25 dengan tema menjalani Minggu Prapaskah bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat Allah. Dilayani oleh Penatua Indra Riswanto. Sebelum kita memulai, kita ambil saat teduh terlebih dahulu. Bapak, Ibu, Saudara, kita awali dengan nyanyian pembuka dari KJ 19. Ketika matahari bergulir rebah, ketika waktu merayap pasti, ketika malam tiba. Hiruk pikuk siang tenggelam berlalu, sunyi sepi malam datang berganti. Ya Tuhan, tinggallah bersama kami, sebab mataharimu telah terbenam dan hari menjelang malam. Marilah kita mensyukuri kebaktian ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai kita. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari KJ 381. Bapak Ibu yang di rumah, marilah kita mengucapkan syukur secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dari KJ 5. Salam Ibu Bapak Saudara, Sampurasun. Kini tiba saatnya bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada sore malam hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, baik secara buku maupun elektronik, biarkan terbuka, kita datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami tetap diberikan sehat dan kekuatan oleh Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, kami pun juga tetap dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kami lemah, Tuhan yang selalu menemani kami. Saat ini, di tengah ibadah tengah minggu yang kami lakukan saat ini, kami dapat boleh senantiasa datang kepada Tuhan, merendahkan hati terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami agar kami dapat memahami dan mengerti dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Pakailah anak-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya, sehingga apapun yang disampaikannya itu semua berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, berfirmanlah dan bersabdalah bagi kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, saya berharap Ibu Bapak Saudara di rumah dapat menyimaknya, pembacaan yang akan kita renungkan bersama, dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 25, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian Ibu Bapak Saudara, ayat 25 yang sudah kita sama-sama baca dan kita simak bersama. Berbahagia kita yang mendengar, memelihara, serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin Ibu Bapak Saudara pernah mengenal dengan slogan kata seperti begini, salam super. Nah, mungkin Ibu Bapak tahu siapa? Ya, dia adalah seorang motivator Ibu Bapak Saudara yang bernama Mario Teguh. Salam super. Ya. Dulu memang booming. Kita sering mendengar, melihat, bahkan juga menonton, menyaksikan. Bahkan kita tidak pernah meninggalkan gitu ya. Ingin selalu menonton dan mendengarkannya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Nah, menurut Ibu Bapak Saudara sekalian, apakah Mario Teguh ini berhikmat dengan kata-kata bijak yang dikeluarkannya selama dia berada di dunia entertain, atau dia berada di pertelevisian yang selalu memberikan motivasi kepada kita semua? Ini menjadikan perenungan bagi kita semua, Ibu Bapak Saudara. Oleh karenanya saat ini renungan yang diangkat di dalam 1 Korintus 1 ayat 18-25 ini, itu bertemakan menjalani hidup prapaskah bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat Allah. Tentu ini jemaat Korintus ini dikuatkan oleh Paulus, Ibu Bapak Saudara. Karena apa? Karena dalam konteks tadi pembacaan yang kita baca bersama, bahwa di sini Paulus berupaya untuk menghibur jemaat di Korintus, berupaya untuk menguatkan jemaat di Korintus. Karena apa yang Paulus sampaikan, apa yang Paulus beritakan adalah tentang Injil. Apa yang Paulus bawa adalah tentang kabar siapa itu Yesus. Tetapi pada saat itu terjadi beberapa pandangan, Ibu Bapak Saudara, karena berhikmat tadi, ya, mempunyai kelebihan. Kalau menurut KBBI yang di Warta Jemaat diungkapkan di sini bahwa hikmat itu adalah kebijakan dan kearifan. Nah, kalau kebijakan itu adalah kepandaian, kemahiran, bahkan kebijaksanaan. Nah, sedangkan kalau sebuah kearifan itu diungkapkan dalam Warta Jemaat itu adalah tajam pikiran, pandai, dan hati-hati apabila menghadapi kesulitan. Nah, Ibu Bapak Saudara, tentu dengan kata hikmat ini, tadi diungkapkan di pembacaan di Korintus itu, banyak orang yang berhikmat, gitu ya. Maka ditanyakan oleh Paulus, di manakah orang-orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Gitu ya. Jadi dengan akal, dengan kebijakan, dengan cara berpikir manusia, saking berhikmatnya, mereka menutup diri akan kebenaran Injil yang disampaikan oleh Paulus saat itu. Saat itu jemaat Korintus menjadi bimbang, sehingga dia hadir untuk menguatkan jemaat Korintus, Ibu Bapak Saudara. Nah, barangkali ini menjadikan perenungan kita semua, Ibu Bapak Saudara, bahwa banyak orang ketika berhikmat mengandalkan dirinya sendiri, gitu ya, sehingga dia dapat mempersepsikan bahwa kebenaran menurut hikmatnya sendiri adalah seperti itu. Dia tidak lagi melihat kebenaran yang sebenarnya yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini tentunya menjadikan penguatan Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua, Ibu Bapak Saudara. Kita sering melihat sekarang banyak motivator-motivator yang terus memberikan semangat dan kekuatan kepada kita, lalu kita bilang, oh dia berhikmat secara manusia.
Dengan kata-katanya yang menguatkan kita, membuat kita jadi semangat, membuat kita jadi spirit dalam kehidupan kita, membuat kita jadi penuh sukacita dalam kehidupan kita. Lalu kita berkata, wah ternyata orang itu betul-betul berhikmat. Gitu. Dan secara implisit kita mengatakan bahwa, oh kalau ada dia pasti hidup saya akan berubah. Begitu. Nah saat ini kita diingatkan Ibu Bapak Saudara. Banyak motivator-motivator yang kita kenal. Ya, salah satunya tadi seperti saya di awal katakan, Mario Teguh, Ibu Bapak Saudara. Ya, termasuk saya juga fan-nya ya. Tetapi hanya sebatas memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap boleh hidup kita semakin diperbaharui. Tapi tidak mengandalkan dia sebagai merubah hidup kita. Ya. Intinya adalah bagaimana ketika ada orang yang berhikmat, kita boleh dikuatkan dengan segala tindak perilaku, kearifan, kebijakan, bahkan juga cara berpikir, dan seterusnya. Tetapi justru yang diingatkan oleh Paulus pada saat ini adalah, ingat bahwa hikmat itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Nah, oleh karenanya saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara, bahwa ketika kita menjalani hidup prapaskah, ya, bukan dengan hikmat manusia, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita tidak mengambil sikap berhikmat secara manusia, berpikir secara manusia, mengambil kebijakan secara manusia, lalu tadi kemahiran secara manusia, kepandaian secara manusia. Tapi justru kita sekarang berhikmat karena Allah yang bekerja dalam diri kita. Kita berhikmat karena Allah yang memampukan kita untuk terus menyatakan kabar kesukaan dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak manusia yang mengatakan dirinya berhikmat. Ya, ketika berhikmat, tentu manusia mempersepsikan dirinya lebih dari yang lain. Bahkan tidak peduli dari yang lain. Oleh karenanya mari kita saksikan sebuah video yang saya coba ilustrasikan sebuah kenyataan dalam hidup kita. Bagaimana semua orang atau manusia satu dengan yang lain merasa berhikmat terhadap situasi yang sedang dihadapinya. Mari kita lihat video ini, Ibu Bapak Saudara. Nah, Ibu Bapak Saudara,
Dari video yang kita lihat tadi berdurasi 2 menit, kita bisa melihat situasi dalam sebuah lift. Di situ berkerumun orang-orang yang berjas, orang-orang yang berdasi, orang-orang yang membawa tas mahal, orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, orang yang pintar, orang yang bijak, orang yang arif, bahkan ada anak muda di situ yang seolah-olah ini dunia saya, menggunakan Walkman, bermain skateboard, masuk tiba-tiba ke lift itu. Lalu apa yang terjadi, Ibu Bapak Saudara? Ketika anak muda itu masuk, lift itu tidak bisa tertutup. Lift itu tidak bisa jalan. Bayangkan Ibu Bapak Saudara, selama 2 menit tidak ada yang berinisiatif. Siapa yang harus mengalah? Disinilah letaknya bahwa ketika manusia berada dalam lingkup sosial, muncul keegoisan, muncul merasa benar sendiri, muncul tidak peduli terhadap sesama, muncul merasa benar, muncul merasa saya ini paling kuat, muncul merasa saya paling hebat. Bahkan muncul di situ miskin etika, Ibu Bapak Saudara. Saking berhikmatnya manusia yang ada di lift itu, sehingga mereka bertahan masing-masing sampai lift itu pun tidak bergerak sama sekali. Selama 2 menit, Ibu Bapak Saudara. Nah, tentu ini menjadikan perenungan buat kita semua, Ibu Bapak Saudara. Ketika kita berhikmat, andalkan hikmat dari Allah, bukan hikmat dari manusia. Sehingga dari video tadi ditunjukkan kepada kita semua, yang keluar akhirnya seorang yang cacat, seorang yang tidak berdaya. Dia dari pojokan di dalam, dia berupaya untuk keluar dari lift itu, agar lift itu bisa berjalan, agar lift itu bisa bergerak. Ini sebuah bukti, Ibu Bapak Saudara. Ketika kita berhikmat mengandalkan Allah, maka setiap tindak tanduk kita itu bisa memberikan atau menjadikan berkat bagi sesama. Tindak tanduk kita akan memberikan jalan yang baik bagi orang lain. Jadi janganlah ketika kita merasa berhikmat, kita egois, kita merasa benar sendiri, kita merasa saya mah paling pintar, saya mah paling hebat. Sehingga di situ muncul kesombongan, muncul miskin etika. Sehingga kita tidak peduli terhadap sesama. Nah, oleh karenanya Ibu Bapak Saudara memaknai Minggu Prapaskah 3 ini, tentu kita diingatkan kembali. Bagaimana dalam kehidupan kita, sebagai umat yang sudah dipilih tadi. Tadi diungkapkan dalam pembacaan Alkitab, ya, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi, ya, berupaya berbeda pendapat, tapi Paulus tetap menyatakan yang aku sampaikanlah hikmat dari kebenaran firman Tuhan, kebenaran tentang Injil. Menurut orang Farisi ini menjadi batu sandungan, menurut orang Yahudi ini menjadi sesuatu hal yang kebodohan. Tetapi bagi Paulus ini menjadikan sebuah keberuntungan dalam hidupnya. Dan berharap jemaat di Korintus pun menjadi sebuah keberuntungan mengenal siapa itu Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ketika kita sekarang mempunyai hikmat yang dari Allah, kita rendah hati, berpikir dengan jernih, berpikir dengan tulus, berpikir dengan penuh kesungguhan, bahwa sebenarnya tindak tanduk kita ini, itu karena adalah karya dan perbuatan Allah. Karena kita dimampukan. Terlebih di tengah situasi pandemi, kita berhikmat. Kita jangan ngeyel. Kalau sudah dibuatkan peraturan pemerintah, jaga protokol kesehatan, 3M, sekarang jadi 5M. Lakukan. Jadi jangan ngeyel. Karena kita mempunyai hikmat dari Allah. Supaya kita semua terlindungi dari penyebaran virus COVID-19 ini. Terlebih kita mendengar sekarang ada varian baru.
Ya, virus saja ada varian, jadi bukan makanan saja, bukan es krim saja yang ada variannya, yang ada rasanya macam-macam. Virus pun ada variannya, Ibu Bapak. Jadi mari kita berhikmat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik berdasarkan hikmat yang dari Allah. Lalu ketika raker sinode kemarin sudah berjalan, selesai, dan nanti tanggal 20 ada raker klasis, ya, masing-masing klasis, terlebih klasis Purwakarta akan melakukan rapat. Mari kita datang kepada Tuhan untuk minta hikmat, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang menyenangkan Tuhan, bukan keputusan yang menyenangkan kelompok. Terlebih juga nanti rapat sinode yang akan datang, ya, memilih calon-calon pemimpin sinode Gereja Kristen Pasundan. Kita berharap, kita doakan bahwa ketika dalam persekutuan untuk memilih calon pemimpin, semua diberikan hikmat agar siapapun yang terpilih ini menjadikan hidup persekutuan kita semakin baik, persekutuan kita semakin indah. Sehingga orang-orang yang dipilih untuk duduk dalam kepemimpinan sinode GKP, ataupun dalam badan-badan, ataupun dalam klasis-klasis dan seterusnya, semuanya mendapatkan hikmat dari Allah. Hikmat takut akan Allah. Dan biarlah kita semua juga dalam tindak tanduk perilaku kita pun, kita tetap juga taat dan patuh terhadap kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih berhikmat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan cara ditransfer atau diberikan langsung ke gereja. Dan ingatlah firman Tuhan yang akan mengantarkan persembahan ini dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dari KJ 291. Menyampaikan doa permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan, untuk kami tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami tetap senantiasa taat dan patuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami tetap mengandalkan hikmat yang dari Tuhan. Bukan hikmat yang daripada manusia, bukan hikmat pada diri sendiri. Biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, untuk kami memasuki Minggu Prapaskah 4 dan Paskah yang akan datang. Tuhan yang menolong dan menguatkan kami.
Pada saat ini kami juga ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami, ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap pelayanan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah setiap pelayan-pelayan-Mu. Berkatilah setiap pengurus-pengurus komisi. Berkatilah ibu pendeta, ibu bapak penatua beserta dengan keluarga, para pengurus komisi, panitia, tim-tim yang sudah dibentuk, bahkan juga sekretariat gereja, koster gereja, bahkan juga orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati mereka. Sehingga di dalamnya setiap upaya pelayanan yang dilakukan, semuanya hanya untuk mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini pun juga kami menyampaikan doa permohonan kami untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kondisi lemah fisik, para lansia, omah, opah, bahkan juga mereka yang selalu berupaya dengan penuh semangat untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkatilah hidup mereka Tuhan, agar di tengah kehidupan mereka, kasih Tuhan, sukacita yang dari Tuhan boleh hadir bagi orang tua kami, omah opah ini. Saudara kami yang sakit, Bapak Jatur Jatmiko, Bapak Jauhari, Bapak Heri Eprata Sujono, Saudari Priscilla Binar Pratiwi, Bapak Ermirsam, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik yang di rumah sakit maupun juga yang di rumahnya masing-masing. Hadirlah di tengah kehidupan mereka. Kuatkanlah iman mereka. Agar di tengah sakit mereka tetap mengandalkan Tuhan. Dan indah tepat pada waktunya Tuhan juga akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun, kelahiran dan juga pernikahan, Tuhan berkati. Agar kehidupan mereka dengan sukacita yang mereka rasakan atas kelahiran dan ulang tahun pernikahannya, nama Tuhan pun semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami dalam sukacita, keluarga Bapak Maksi dan keluarga Ibu Epa yang telah Tuhan karuniai seorang putra bagi mereka, yaitu Nathanael Elias. Kami bersyukur bersama dengan keluarga ini. Kehidupan mereka semakin senantiasa Tuhan berkati dan mereka bersukacita atas anugerah yang Tuhan berikan. Kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di lingkup Purwakarta ini. Biarlah kerukunan hidup beragama, saling menghormati, menjalin kedamaian satu dengan yang lain, merindukan kerukunan satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan juga yang tetap memberkati, agar kami satu sama lain dapat saling melengkapi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang merindukan keturunan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, pasangan hidup, bahkan juga mereka yang saat ini dalam kondisi hamil. Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap menguatkan iman mereka, dan biarlah indah tepat pada waktunya. Tuhan juga akan menjawab setiap harapan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan pelayanan di Klasis yang kami lihat di Warta. Tanggal 20 Maret ini akan dilaksanakan rapat kerja Klasis Purwakarta. Biarlah Tuhan juga yang memberikan hikmat bagi panitia, bagi penghadir, agar di dalamnya setiap keputusan yang diambil dapat terus bersinergi dengan aras jemaat maupun juga dengan aras sinode. Tuhan, kami juga berdoa bagi pejuang tenaga medis, baik dokter, perawat maupun orang-orang yang terlibat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tuhan juga yang tetap menolong dan menguatkan mereka. Jagai dan lindungi mereka, dan biarlah segala upaya yang dilakukan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ini semua hanya ke dalam tangan-Mu, dan juga kami serahkan setiap kehidupan pelayanan dan jemaat pengurus di pos kebaktian Jatiluhur. Tuhan juga yang tetap memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, memberikan kekuatan kepada mereka, terlebih Tuhan juga yang setiap senantiasa menolong dan memberkati setiap upaya kebersamaan di sana.
Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan setiap rencana-rencana, program-program baik di GKP Purwakarta maupun di Pos Kebaktian Jatiluhur, terlebih dalam penyusunan rencana kerja, rencana anggaran tahun yang akan datang. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga di dalamnya apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan salah dosa kami, agar tidak merupakan halang rintang bagi berkat-berkat yang mengalir dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah-Mu yang melalui pekerjaan, usaha, dagang, dan bisnis kami. Dan pada saat ini, kami diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan, biarlah kami selalu diajarkan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam hal sekecil apapun. Terimalah persembahan ini, agar persembahan ini senantiasa layak di hadapan Tuhan. Ajarkan bagi kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan, yang hanya berani kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita akhiri ibadah kebaktian tengah minggu ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 413. Baik Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan kembali ke seharian kita dan kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Siang malam gilir berganti, semua lenyap tiada abadi, rahmat Allah adalah kekal abadi. Hiduplah di dalam rahmat-Nya yang menuntun melewati zaman, dan hiduplah menurut hikmat Tuhan. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.